Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan seluruh keberkahan yang Allah berikan. Kita masih diberi usia, diberi sehat di puasa Ramadan malam ke-28. Semoga kita semua tetap istiqomah, tetap menjaga nilai-nilai puasa kita dan juga kebermanfaatan ibadah puasa kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan nanti di salah satu tempat yang luas. Baginda Nabi mengenal kita sebagai umat-umatnya karena wajah kita bercahaya. Sehingga baginda Nabi memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya membahas satu materi, yaitu tentang zikir dan konsep bersyukur. Al-Baqarah ayat 152. 185 ya. 185. Kalimatnya begini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi hampir ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, yang diturunkan kepada baginda Nabi itu hampir semuanya itu berada di bulan suci Ramadan. Makanya ada kalimat nuzul Quran. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuk Bapak Ibu. Bayangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diciptakan di muka bumi ini, lalu kita tidak diberi petunjuknya. Lalu kita hidup di dunia ini untuk apa? Allah tidak menciptakan kita untuk punya rumah. Allah tidak menciptakan kita untuk punya mobil. Allah tidak menciptakan kita untuk punya harta yang banyak. Tapi Allah menciptakan diri kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi tugas utama kita ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Baqarah 185, Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk, ya. Petunjuk atau GPS dalam hidup kita ini, bahwa kalau kita tidak tahu petunjuk-petunjuk arahnya, barangkali hidup kita ini akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, Pak. Jadi kalau ada orang yang bulan suci Ramadannya diterima dengan biasa-biasa, sungguh dia adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena hanya di Ramadan inilah semua hal-hal yang pernah salah dalam hidup kita, Allah akan ampuni. Semua bacaan zikir-zikir kita, itu Allah akan lipat gandakan. Bahkan tertidurnya pun dikatakan masih berpahala. Jadi Allah menciptakan Ramadan itu bukan sesuatu yang semata-mata hanya sebagai agenda tahunan, bukan. Ramadan ini adalah satu bulan yang Allah ciptakan untuk kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan ada satu putaran, yaitu 10 hari terakhir, yang dimana Rasulullah saja di 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya. Ini tandanya bahwa 10 hari terakhir itu adalah special prize-nya Allah buat diri kita di dunia ini. Kalau kita lagi ngaji,
lewat itu malam Lailatul Qadar, maka kita dapat cahaya Lailatul Qadar dan insya Allah punya pahala 83 tahun. Kita umurnya tidak sampai 70, maka masih sisa ada pahalanya. Kita umurnya 75, 83, masih ada sisa 8 tahun pahalanya. Jadi sungguh Ramadan itu adalah bulan-bulan yang sangat spesial. Makanya Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka jika kita berpuasa di bulan suci Ramadan dalam ayat itu, maka berpuasalah. Jadi puasa itu wajib, Pak. Puasa itu wajib. Lalu kalau kita tiba-tiba sakit, boleh gak kita berbuka? Selama kita masih kuat berpuasa, kita berpuasa. Namun kalau kita sakitnya sudah tidak tahan, maka boleh berbuka. Tapi setelah puasa Ramadan selesai, maka kita wajib menggantinya. Bahkan kalau bisa, ketika kita membatalkan puasa kita, maka hari itu juga, di sore hari itu juga, kita memberikan makan orang yang berpuasa supaya dapat pahala puasa. Jadi sungguh Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari ini, ya mungkin 2 hari, mungkin 3 hari ke depan, kalau kita tidak maksimalkan adalah rugi. Karena belum tentu, Pak. Kita tahun depan masih ada umur. Tahun ini banyak sekali orang-orang yang telah dipanggil. Kawan sekolah saya, teman sebangku saya. Ramadan ini kemarin di puasa 17 dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya bahwa umur kita ini tidak ada yang menjamin selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita ini hanya bergantung kepada Allah, maka Ramadan ini maksimalkan kita dengan membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya dengan membaca Al-Qur'an tidak ada yang lebih hebat selain pahala-pahala dari tiap hurufnya. Bahkan di 10 hari terakhir itu kalau bisa kita tamatin. Ya. Kita tamatin dan kita jaga tidur kita, ya. Tadinya kita ngantuk, kalau bisa kita tidur hanya 1-2 jam aja. Nanti mulai jam 1 kita udah mulai ngaji lagi, tahajud lagi dan segala macamnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya supaya kamu bersyukur. Ramadan inilah yang kita bisa katakan bulan yang Allah ciptakan spesial. Kenapa? Lihat, orang yang saya dari Bengkel Sehati Official, ya, kita nanganin orang-orang yang punya kesulitan kesehatan, kesulitan psikologis. Saya bilang sama pasien-pasien, Ramadan ini siapa yang penyakitnya nggak disembuhkan nama Allah? Disembuhkan. Ya. Orang yang stres Allah sembuhkan. Dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran tuh jiwa kita tenang, Pak. Tidak ada obat penenang selain Al-Quran. Ada orang yang stres kemarin hutangnya 5 miliar, saya bilang baca Quran aja. Hutangnya lunas? Enggak. Hatinya tenang, hatinya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan memberi petunjuknya. Ternyata benar, Pak. Ramadan belum selesai, dia diberi petunjuk. Apa petunjuknya? Ternyata ada yang nelpon dia mengajak kerjasama di Sulawesi dengan investasi yang disiapkan oleh orang itu. Hanya di Ramadan. Jadi sesungguhnya Ramadan ini kalau ada orang yang bilang hanya berpuasa, salah. Ramadan ini adalah momentum pencucian diri kita. Dari yang kita penuh dengan dosa, Allah cuci menjadi orang-orang yang kelak menjadi orang yang bertakwa. Dan hanya di Ramadan ini, Pak. Kalau kita makan apa aja, sedikit saja sudah kenyang. Benar kan? Kita makan lontong 2 atau kita makan kurma 3 aja udah kenyang.
Itu Ramadan. Karena disinilah bulan yang Allah berikan rahmat. Besar rahmatnya sampai hal-hal yang tidak masuk dalam kategori kebaikan-kebaikan, Allah berikan kebaikan. Lihat tukang jualan habis semua dalam 2 jam makanannya. Padahal di luar Ramadan mereka bisa jualan 1 harian penuh. Jadi Ramadan ini yang isinya di dalamnya adalah Al-Quran, maka seluruh hidup kita ini diberi petunjuk. Oh ternyata Al-Quran ini bukan hanya dibaca, tetapi Al-Quran ini adalah petunjuk. Tiba-tiba otak kita dibuka sama Allah, sehingga akhirnya yang tadinya kita nggak punya pekerjaan, tiba-tiba dikasih petunjuk, oh kita harus kerjakan ini. Dan itu pasti, Pak. Makanya Al-Quran ini di bulan suci Ramadan kalau bisa ditamatkan, dihatamkan. Karena selain memang bulannya untuk mengkaji Quran, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tiap hurufnya Allah ganti pahalanya. Dan kalimat di Al-Baqarah ayat 185 ini terakhir, banyak-banyaklah kita bersyukur. Jadi manfaat dari kita puasa Ramadan, Allah mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur apa? Bahwa ternyata kita mampu hidup dengan makan 1 kali saja, sudah alhamdulillah, sudah bisa makan kenyang. Bahkan orang yang berbuka puasa, kecenderungannya nggak bisa makan nasi, nanti aja sahur. Kenapa? Karena udah kenyang. Bayangkan di bulan-bulan 11 bulan lainnya, kita kadang-kadang makan pagi, makan tengah siang jam 10, jam 12 kita makan, sore kita makan, masih aja nggak kenyang-kenyang. Beda dengan bulan suci Ramadan. Maka sungguh yang perlu kita tahu adalah bahwa di 3 hari terakhir usahakan kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai sarana zikir kita. Al-Baqarah 152, kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan kita dari azab-azab atau siksa-siksa yang akan terjadi pada diri kita. Maka kalau kita lihat Ramadan hanya tinggal 3 hari, atau bahkan kalau di Mekah hanya tinggal 2 hari, sungguh kita rugi kalau sampai hari ini belum banyak bacaan-bacaan yang kita bacakan. Belum banyak zikir-zikir yang kita lakukan. Belum banyak salawat-salawat yang kita lakukan. Karena petunjuk-petunjuk, keajaiban-keajaiban Allah selama perjalanan hidup saya dengan teman-teman di Bengkel Sehati, begitu nanganin hal-hal yang rumit, semuanya dijawab di Ramadan. Ada anggota KPK yang di tahun 2003 kemudian dia koma 10 tahun, ternyata di bulan suci Ramadan dibacakan Quran sadar di Bandung. Dan itu luar biasa. Bukan Qurannya yang hanya dibacakan oleh kita sebagai orang biasa, namun bulannya yang penuh rahmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan keberkahan, bulan keajaiban bagi orang-orang yang meyakini bahwa Ramadan itu tempatnya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan bahwa di 3 hari terakhir kalau bisa kita tamatkan Quran kita hatamkan Quran kita zikirkan ya asma-asma Allah supaya Allah menjadikan kita kelak kemenangan di Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu peringkatnya, derajatnya tertinggi dalam kehidupan. Orang bertakwa itu nantinya tidak pernah takut dia miskin, dia nggak punya uang dan lainnya. Jadi demikian kita harapkan Ramadan ini dengan petunjuk-petunjuk, dengan Al-Qur'annya kita bacakan lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.